Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan waktu dan mau untuk menghadiri kajian setiap Kamis ini ya. Mudah-mudahan Ibu istiqomah ya menghadiri acara kajian Al-Quran yang hukumnya fardu ain. Kita pertama bersyukur masih diberikan iman Islam, kedua diberikan sehat, ketiga diberikan sempat. Mudah-mudahan kesempatan yang kita maksimalkan ini menjadikan bagi kita sebagai amal soleh ya, karena mengkaji Al-Quran itu hukumnya fardu ain, lebih penting dari sholat sunnah, lebih penting dari saum sunnah, lebih penting dari ibu sedekah sunnah. Mencari teman seakidah yang kuat. 25, 27, 28 Surah 25 Al-Furqan ayat 27, 28. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kami dulu akan mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaanlah besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Begitulah biasa ibu di padang mahsyar. Kenapa aku mengambil teman akrab seperti dia dulu ya? Kok bukan orang pengajian? Kenapa dulu aku akrab dengan orang tidak ngerti agama, bukan orang dengan yang ngerti agama? Semua manusia menyesal bu, nanti selalu ngomongannya sama. Aduhai, kenapa ya dulu waktu muda ya Allah sahabatku bukannya orang yang taat. Ngomong ibu sama anak ibu, cari sahabat yang rajin sholat ya nak. Teman boleh kok semua, tapi sahabat harus orang taat. Apa beda teman dengan sahabat? Teman makan, teman kantor, teman kuliah, tapi kalau sahabat tempat kita curhat. Kalau tempat kita curhat orang yang benar, jawabannya pasti benar. Tapi kalau tempat curhat orang yang salah, jawabannya pasti salah. Coba anak ibu kalau jalan-jalan ke mall, kalau temannya orang beriman, astagfirullah, di 12 kurang seperempat loh, 5 menit lagi zuhur, cari masjid yuk, ada pengingat bu. Kita jalan ke luar negeri, astagfirullah, hampir jam 12 loh, di mana ya masjid di sini? Kita cari masjid yuk, karena teman kita orang masjid, teman ibu orang masjid. Tapi kalau ibu ke Tanah Abang berteman dengan bukan orang masjid, bablas sampai jam 3 nggak salat zuhur, nggak ada yang mengingatkan. Kadang kita lupa, dia bukan lupa nih nggak sholat. Tapi kalau teman kita orang taat, bu maaf ya bu, 5 menit lagi zuhur loh, cari masjid yuk. Oh iya, dalam hati kita alhamdulillah ya Allah, dia mengingatkan aku waktu sholat sudah mau masuk. Peluk dia, jadikan aku sebagai sahabatmu ya, ikhlas enggak menjadikan aku sebagai sahabat? Jadikan aku sebagai sahabat ibu ya, di padang mahsyar tolong dibela aku besok. Tolong sekarang lakukan sekarang. Besok padang mahsyar jadi saksi bu, dicarinya kita besok bu. Ya Allah, di mana kawanku si Polan? Dulu teman pengajianku 20 tahun dulu bapak munjir ya Allah. Nauzubillah sampai ketahuan di neraka. Kita saling bertanya lah bu nanti padang mahsyar. Di mana si Polan ya Allah? Dia sahabatku di dunia. Bisa jadi saksi bu yang berpelukan tadi. Jadikan aku sahabat ibu ya bu sampai kita meninggal. Doakan ya bu, siapa di antara kita duluan meninggal. Jadi bukan sekadar jalan makan enggak, tapi saling mendoakan, saling mengingatkan. Ibu jangan marah ditegur teman. Bu maaf ya bu, saya lihat kerudung ibu itu kurang syar'i, jangan tersinggung. Makasih ya bu, saya diingatkan. Harus begitu. Itulah makna sahabat yang benar itu. Dia berani mengingatkan kita. Kalau kita tersinggung berarti menganggap dia bukan sahabat, sekadar teman ya. Kalau teman kita membiarkan kita, itu bukan sahabat bu, itu teman.
Semakin ditegur orang kita, berarti dia sayang sama kita, mencintai kita, ikhlas karena Allah. Itu catat, Bu. Ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Surat 6 88, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ini mengerikan sekali, Bu. 688, Surat 31 ayat 13, 448. Menjauhkan diri dari perbuatan syirik, dalilnya surah 6 ayat 88, 31 13 448. Ya, langsung baca 688. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ibu berumur 48 tahun, beramal soleh udah 32 tahun. Hari ini ibu syirik, semua pahala nol, habis. Lenyaplah semua pahala yang mereka kerjakan. Ibadah sehebat apapun ibu, sedekah setiap hari, Senin Kamis nggak tinggal, habis nol, Bu. Risiko syirik itu luar biasa. Apa contohnya? Tangan gatal mau dapat rezeki. Syirik nggak itu? Padahal karena kurapan. Burung digenteng, kekekekuk. Jangan-jangan kakek meninggal di Bojonegoro. Mata berkedip mau dapat rezeki. Padahal karena masuk pasir. Itu kan tahayul semua kan, Bu? Budaya-budaya dulu. Zaman Hindu itu ke bawah. Tangan gatal, oh mau dapat rezeki Pak, tangan saya gatal. Padahal kan 3 hari nggak mandi. Ini kita rubah pola pikir. Ucapan, hati, perbuatan, pikiran harus bertauhid. Sakit ya sakit, berobat. Pusing ya berobat. Ya. Dalilnya buka, udah dibaca. Ya 688 udah. 31 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi dimuliakan Allah, dimasukkan di Al-Quran dia. Surah Luqman, surah 31 kan? Luqman, ahli surga, insyaallah. Suami ibu nggak ada yang masuk Quran, nggak ada kan? Orang suami ibu namanya Suparjo, nggak ada surah Suparjo kan, nggak ada. Yang ada surah Luqman, Al-Baqarah, Ali Imran, nggak ada surah Subadio, nggak ada. Masya Allah. Kemudian poin berikutnya, udah. Iya, 448 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ibu nggak sholat, nggak puasa, nggak saum, nggak zakat, ibu istighfar minta ampun masih diampuni. Tapi kalau syirik, no way. Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalau syirik nggak bisa. Ibu tahun lalu mungkin umur berapa ibu mulai taat? SMP. Dari kecil, alhamdulillah. Ya syukurlah. Ibu yang kerudung coklat, ibu taat sejak muda atau umur tertentu? Berkerudung lah, ibu sejak umur berapa berkerudung? Sebelum apa? Artinya 30-an ibu nggak berkerudung ya? Belum insyaf. Nah, artinya tenggang waktu ibu antara berkerudung dan tidak kan sekian tahun kekosongan kan gitu kan bunda. Nah, ketika tua kita tutupi dengan imbangi dengan ibadah, insya Allah ketutup kok. Yang kedua diimbangi dengan banyak istighfar, minta ampun, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, minimal 100 kali. Rasulullah 100 kali bu sehari berdasarkan hadis.
Astagfirullah wa atubu ilaih. Sambil goreng tempe, goreng bakwan, goreng apa lagi, karedok. Karedok digoreng nggak? Diulang. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Iya, sambil nyetir ibu yang bawa mobil kemari tadi. Siapa yang bawa mobil kemari? Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu mobil ibu dipotong, disalib sama mobil lain, astagfirullah. Tapi kalau nggak biasa berzikir, monyet lo gitu. Monyet itu populer di Indonesia. Seandainya monyet tahu kan tersinggung dia. Nggak ada urusan dengan gue, kok gue yang salah katanya. Monyet lo. Kalau di Medan anjing dengan babi, babi kau katanya. Begitu saya pulang ke rumah, silat wajah saya nggak kayak babi. Babi kau. Kalau sini monyet. Dia boya. Di Jakarta monyet mau jadi pakai. Saya bayangkan ya Allah, seandainya monyet tahu betapa tersinggungnya itu monyet ya. Namanya dibawa-bawa. Ya Bu. Ya Allah, tega banget ya. Bawa monyet. Kemudian 4, meningkatkan kualitas ibadah. Surah 2 ayat 21. 18-110 boleh. 2 ayat 18-110 surah 221. Ayo. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Bu, ibu pingin nggak bertemu dengan Allah? Tahu kapan bertemunya? Di padang mahsyar. Betul-betul kelihatan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan ibu, karena ibu orang soleh, dikumpulkan di tempat tertentu. Betul-betul melihat Allah, kata Rasulullah nanti. Wallahu Akbar, bahagianya kita ya Bu. Kita melihat yang menciptakan kita. Kita ketemu dengan ibu kita aja 5 tahun, saya pulang ke Medan, menangis memeluknya, menangis waktu bersalaman dengan dia. Ini bertemu dengan Allah, yang ruh kita di tangannya, yang hidup kita dari dia, yang rezeki kita dijamin dari dia. Bertemu di padang mahsyar. Tapi bagi orang yang soleh Bu, ibu kebayang nggak bahagianya kita itu? Bertemu dengan Rasulullah yang selama ini kita bersalah, Bu. Tiba-tiba bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar Bu. Masya Allah. Ya, saya kadang berdoa, ya Allah, bertemukan aku dengan Rasul dalam mimpi. Insya Allah kita di padang mahsyar bisa bertemu. Ya, bertemu dengan Rasulullah, bisa melihat Allah. Tapi itu tadi, perkecil, kalau bisa stop melakukan dosa dan maksiat. Insya Allah kita bertemu. Kita juga bisa ngumpul nanti Bu, ngopi bareng. Kita udah enak ngopi-ngopi di surga, baru pada masuk orang. Karena ada kan neraka dulu Bu. Teorinya begini, kalau kebaikan ibu lebih besar dari keburukan, ibu pasti surga sudah. Tapi kalau keburukan lebih banyak dari kebaikan, pasti neraka. Tapi setelah habis keburukannya, dia dimasukkan ke surga. Misalnya kita udah ngopi-ngopi, baru masuk dia. Yang lebih enaknya lagi begini Bu, Allah berikan jendela tingkat mengintip di surga. Kita bisa bebas melihat orang di neraka. Tiba-tiba di antara masuk neraka itu suami ibu. Apa nggak mengerikan itu? Hah? Ternyata suamiku ya Allah, salah satu yang disiksa neraka itu. Hah? Teman akrab waktu pengajian dulu, ternyata dia berbuat syirik. Bu Anu. Yang mana Bu? Itu yang blok B itu. Itu teman saya dulu. Iya Bu. Kalau perintahkan, silakan perolok mereka, karena kamu di dunia diperolok, berhijab diperolok, ngaji diperolok, baca Quran diperolok. Sekarang silakan mengintip, perolok mereka, kata Allah.
Begitu kita, hah? Di surga itu tidak ada kesedihan ya? Hah? Di surga, Hah? di surga tidak ada kesedihan. Tidak ada sedih, enggak? Tidak ada apa? Tidak ada kesedihan. Tidak ada. Makanya ibu harus besar hindari. Jadi diberikan Allah jendela untuk mengintip di surga itu. Semua kita dapat fasilitas insya Allah jendela itu. Begitu kita buka, teman akrab ternyata. Tetangga kita di sana. Teman pengajian malah. Kita nggak tahu, maaf ibu, ada yang sirik atau tidak di sini, betul kan? Kan hanya Allah yang tahu ibadah kita. Memang saya tahu ibu siapa di rumah. Memang saya tahu ibu seperti apa bergaul di luar sana, nggak tahu saya. Begitu buka jendela, Allahu Akbar. Temanku dulu waktu kuliah loh itu, bergumul dengan siksa. Makanya kita berdoa, ya Allah lindungi hamba dari dosa dan maksiat. Di kubur aja udah ketahuan, Bu. Nanti ibu kalau sudah dikubur, ibu lepas siksa kubur, hampir pastikan ibu udah masuk surga. Tapi harus bisa jawab, man rabbuka man nabiyuka. Kalau ibu beriman otomatis bisa jawab, otomatis itu nanti. Man rabbuka man nabiyuka. Udah ibu tenang. Jadi 3 juta tahun kemudian baru hari kiamat ibu meninggal, itu dipertontonkan surga yang ibu masuki. Terus ibu merasa cuma 3 hari dikubur, baru udah 3 juta tahun. Sama dengan ibu jalan-jalan ke mall, pulang ibu beli es krim cuma 2.500, tapi 4 jam muter di mall nggak sadar, karena ibu melihat yang indah-indah, betul. Bagus banget ya Pak bajunya, bagus banget ya roknya Pak, bagus banget sepatunya Pak, bagus banget kerudungnya Pak, tapi kayak dibeli, uang nggak ada, tapi udah di mall. Pulangnya beli es krim 2.500. Begitulah kita di alam kubur itu nanti, Bu. Ditunjukkan gini, surga yang akan kita masuk itu. Kita tinggal begini, Bu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, sepanjang tahun, 2 juta tahun kita dikubur itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ditunjukkan nanti. Ini aja yang dia jaga, Bu, mulut. Cicing wayang tuh. Ya, insya. Mudah-mudahan kita bertemu besok ya, Bu, di surga ya. Kita ngumpul dengan saya, ya Allah, bahagianya saya ketemu dengan jamaah saya. Saya dulu jamaah Pak Munjir di mana, Bu? Waktu di Wisma Asri 20 tahun saya dulu ngaji. Masya Allah. Ibu yang nyender, gak tahu di mana. Ada yang nyender nggak di sini? Kelima, berdoa untuk diberikan kekuatan dalam menjaga akidah yang benar, supaya kita istiqomah berakidah yang benar. Berdoa untuk diberikan kekuatan dalam menjaga akidah yang benar. Udah, Bu? Saya ulangi, berdoa untuk diberikan kekuatan dalam menjaga akidah yang benar. Udah, dalilnya surat 3 ayat 8, surat 25 ayat 74. Ini ayat terakhir karena saya mau ke rumah sakit lagi. Minggu depan kita sambung. Surat 3 ayat 8, kemudian surat 25 ayat 74. 3 ayat 8. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk pada kami. Dengar, Bu, sungguh-sungguh berdoa, jangan hatiku condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Artinya apa, Bu? 3 bulan ibu rajin ngaji, bulan keempat nggak datang lagi. 6 bulan ibu kerudungnya bagus, bulan berikutnya kerudungnya sudah ala kadarnya. Pengaruh teman, pengaruh lingkungan, pengaruh suami. Ada juga suami yang ngomong, gak usah lah pakai kerudung gitu mah, kayak emak-emak. Jelek banget tuh kayak kerudung ibu sampai ke kaki gitu katanya. Diikat di leher aja, kayak bunuh diri.
Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Kalau kita udah rahmati udah enak Bu, hidup tenang, bahagia, nggak stres. Ibu yang stres itu karena belum dapat rahmat loh Bu. Kalau ibu sudah dirahmati nggak ada stres. Miskin bersabar, kaya bersyukur. Kita masih stres begini tahu nggak Bu? Karena kita belum dirahmati sebenarnya. Kalau dirahmati, kita miskin bersabar, kaya bersyukur. Nggak ada makan, kita puasa. Melihat rumah orang gede, kita bersyukur, nggak iri. Masya Allah, bagus rumah ibu ya, barakallah ya Bu. Nggak iri, nggak ada sedikit pun iri hati. Senang ya, mobil ibu bagus banget, Masya Allah, barakallah ya Bu. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Berarti istri nggak satu kan? Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerah kepada istri-istri kami. Berarti nggak satu kalau istri-istri, betul? Harus 3 minimal ya. Ibu jangan marah. Bukan istri kami, istri-istri kami. Berarti 4 Bu Dedi. Ya. Anugerahilah kepada kami. Apa yang kita minta? Ketenangan jiwa, keberkahan, rezeki yang halal. Tidak harus banyak sebenarnya rezeki itu, tapi berkah. Banyak kok nggak berkah untuk apa Bu? Uang banyak tapi anak sakit, uang banyak mertua lumpuh, uang banyak orang tua sakit. Mendingan cukup tapi sehat. Kan ada orang kaya gitu kan, suaminya sakit-sakitan, anaknya lumpuh, mertuanya terjatuh, stres, uang banyak itu malah. Oke, ada pertanyaan? Ayo Bu, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Evi. Ya, cuma mau nanya gini Ustaz, yang saya bilang tadi, sirik yang tangan datar itu termasuk sirik besar, bisa menghilangkan. Iya, masuk syirik itu Bu. Soal besar kecil relatif lah kalau di situ ya. Tapi paling itu syirik. Soalnya sering juga sih gatal, tapi suka saya bilang ini mau dapat Rezeki. Itu Berhenti. itu termasuk. Jadi kalau bilang istighfar nggak bisa. Iya, istighfar. Ya. Banyak istighfar. Jangan hari istighfar bisa ulang lagi, istighfar hari ini bisa ulang lagi. Itu kebiasaan orang nenek moyang kita yang tidak ngerti akidah itu. Nanti burung gagak di genteng, kuk. Jangan-jangan kakek meninggal di Sleman. Makasih Ustaz. Ya Bunda ya, berhenti aja, jangan bilang lagi tangan gatal mau dapat rezeki. Ayo. Kadang-kadang benar juga Ustaz. Kadang-kadang benar juga. Itulah ujian itu. Ayo Ibu, yang temenung-menung ini. Ibu belakang kasih. Mic sama Ibu belakang. Saya lihat wajahnya penuh dengan keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini Ustaz, kalau kita sedang sakit, ya biasanya dulu yang pernah dialami oleh ibu saya, Guru, ibu. ibu saya, itu kalau berobat itu harus ke dokter anu. Itu bagus gitu ya. Ke dokter lain itu udah nggak yakin gitu. Sampai-sampai kalau misalnya anaknya sakit, misalnya saya sakit nih, dibawa ke sana, belum diobatin aja udah sembuh katanya. Nah, apa itu termasuk sirik Ustaz? Sirik sih enggak, tapi sudah berlebihan. Mengagumi seseorang. Ya, jadi menganggap isinya itu seolah-olah menganggap Dokter itu hebat. gitu. Dokter itu yang hebat kan gitu kan? Bukan Allah yang menyembuhkan. Kan jatuh ke syirik jadinya. Nah itu Ustaz, sering terjadi. Contoh begini Bu. Bu, berobat ke sana Bu, dokternya hebat loh. Kemarin saya sembuh di sana. Berarti Ibu berasumsi dokternya yang hebat, bukan Allah yang menyembuhkan. Bisa masuk ke syirik loh itu. Bukan bisa, syirik itu. Dokternya hebat loh Bu, berobat ke sana aja. Astagfirullah. Seperti halnya kalau kita makan obat gitu ya,
Ustaz ya, dulu waktu saya masih gadis itu punya apa ya, saya sugesti lah. Kalau saya pusing itu harus makan obat A gitu. Iya. Kalau pakai obat B itu nggak sembuh. Iya, gitu. sugesti termasuk itu. Ustaz ya? Iya, merasa kita, kalau saya nggak sembuh loh pakai obat itu, saya pakai ini bagus sembuh. Berarti ibu menganggap penyembuh itu obatnya, bukan Allahnya. Saya termasuk Iya, syirik ya, Ustaz ya? ke akidah yang kena nanti bu. Terutama yang begitu tadi itu, jangan ke dokter lain lah bu, ke dokter saya aja, orangnya hebat. Astagfirullah. Berarti dia mengagumi dokternya, bukan mengagumi Allah. Dia yakin dokter yang menyembuhkan. Ya, kapan sempat ke dokter mana aja, Bismillah gitu aja. Aku minum obat ini Allah bukan karena obatnya, karena ikhtiar. Karena dalam Islam itu ada dua, pertama doa, kedua ikhtiar. Nggak bisa juga bu doa melulu ya, harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya minum obat ke dokter, doanya yakin Allah yang menyembuhkan. Asbabnya minum obat sebagai asbab dia. Ya, ada lagi yang ketiga. Ayo, ibu. Ya. Ya itu dok. Gak apa-apa panggil dokter, dokter agama. Itu apa namanya? Dok. Gatal iya. Gatal gitu. Terus ini mau dapat rezeki, mau dapat uang. Terus kita bilang amin. Itu gimana? Ya termasuk ibu, berarti percaya kan, amin gitu kan. Berarti itu sih ya. Iya dong, ibu ikut-ikutan mengaminkannya. Kan nggak tahu tadinya tahu. Makanya ngaji. Iya. Makanya itu pengajian ini jadi tahu gitu. Nggak boleh itu kita aminkan, berarti kita sepakat kalau itu gatal karena dapat rezeki. Semoga Allah mengabulkan ya. Iya. Nggak apa-apa bu, sesat-sesat sedikit dia. Ada yang lain lagi? Bu Dedi. Oh iya Ustaz. Kasih. Dosa besar itu apa aja? Berzina, mencuri, maaf, bohong, termasuk ngerumpi. Dosa besar, ibah. Itu dosa besar loh bu. Ngomongin orang, iya masuk. Mencuri, durhaka, berzina, ngerumpi, ngomongin orang, itu masuk dosa besar. Ibu sambil motong rambut orang, ngomongin saya, berdosa. Tapi kalau kebaikan boleh. Misalnya bu ini pemurah, Masya Allah Pak Munjir, ibu itu kemarin saya lihat tiap hari bersedekah, bagus. Ngomongin orang dalam kebaikan bagus. Saya ngomongin orang, ibu ini saya omongin, ibu itu Masya Allah ngajinya rajin bu, bagus. Tapi kalau bilang, jelek banget gitu kan, saya dosa besar. Ya, iya. Tolong kasih mic lah, saya dengar saya. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya pernah mendengar ada salah satu ustaz yang bilang untuk dosa besar seperti zina itu akibatnya sampai bisa keturunannya. Apakah itu benar Ustaz? Dosa kita nggak dibebankan, tidak bisa dibebankan orang lain loh. Iya, diri sendiri. Masa ya maaf bicara, ya nauzubillah ya, orang tua ibu berzina ibu dapat dosa, ya enggak dong. Yang dapat dosa orang tua ibu. Katakanlah ibu anak haram, itu kan bahasa orang. Kalau bahasa agama nggak ada anak haram. Ibu lahir suci, perbuatannya yang haram. Masa dikenakan sama anaknya, bapaknya yang berzina? Ibu tetap anak yang suci. Kalau bapaknya nyakitin perempuan nggak tanggung jawab misalnya, gitu, nanti anaknya jadi pemilihan orang juga tidak. Kenapa? Kayak seperti karma gitu loh Ustaz. Kalau misalkan dia bapaknya mengambil perempuan, Ibunya gitulah ya. Terus dia punya anak perempuan itu akan digitu juga sama laki-laki lain. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan, Bu. Jadi Wayak. Nggak ada itu Pak.
Nggak ada Islam kalau. Masing-masing berarti. Iya, nafsi-nafsi bu kita ini. Mana ada hukum karamah dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Siti Rahman. Mau bertanya, kalau sholat taubat itu waktunya kapan aja? Kapan saja. Doanya? Ambil di buku-buku itu ada doa khusus. Tapi itu panjang loh bu, 2 lembar itu doa khusus untuk doa taubat itu. Jadi kalau ibu nggak sanggup menghafalnya, udah ibu pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampun dosa hamba, ya Allah kesalahan hamba, maafkan hamba, kasihani hamba. Allah pakai bahasa apapun ngerti, pakai bahasa Inggris juga. Dibacanya Tapi dengan dibaca dengan Habis sholat. Ada yang dibaca waktu sholat itu, ada yang habis sholat doa itu. Ya, ibu buka aja buku itu ya, bacaan sholat taubat itu ya. Tapi baca yang lain juga bebas. Berarti dikerjakan boleh siang, boleh malam? Boleh. Tapi biasanya orang-orang ulama dulu habis sholat isya. Habis sholat isya mereka melakukan sholat taubat itu 2 rakaat. Dan satu hal yang ibu garis bawahi dulu harus dipastikan, sholat taubat itu nggak dilakukan berulang-ulang, sekali kok. seumur hidup sekali. Iya. Misalnya ibu sekarang taubat ibu, lakukan sekali, berarti ke depan ibu nggak boleh melakukan dosa lagi. Makanya cukup sekali sholat taubat. Kalau ngulang-ngulang itu makan jengkol. Iya. Jangan ibu maknai sholat taubat itu berulang-ulang. Namanya taubat kan berhenti. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Berhenti melakukannya, membencinya, menjauhinya, tidak melakukannya. Berarti kalau udah sholat taubat nggak ada lagi berbuat dosa. Makanya cukup sekali. Logikanya kan begitu kan, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu bertobat malam ini, besok bikin masalah lagi. Sholat lagi, bikin masalah lagi. Sholat itu bukan sholat taubat. Ya, ada lagi. Ya, apa? Ya biasanya kan manusia gitu. Udah tobat, bikin lagi, tobat, bikin lagi. Jangan Bu, namanya tobat sekali. Kalau saya waktu umroh pernah sholat tobat, cuman doanya sama aja, belum tahu doanya gitu. Nggak apa-apa Bu, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah ampuni hamba, Pak Ustadz tadi, ya Allah ampuni doa. dosa hamba, maafkan kesalahan hamba ya Allah. Hamba khilaf ya Allah. Hamba sudah melakukan dosa dan maksiat. Tapi kalau dosa kepada manusia nggak ada urusan dengan Allah loh Bu. Kalau nyolong jagung minta maaf sama Mbah, ngambil uang minta maaf sama pemilik uang. Nggak, Allah nggak mau campur tangan. Ibu nggak bisa bertobat ngambil uang orang, nggak bisa. Itu urusan ibu dengan manusia. Allah nggak mau campur. Ada lagi? Kalau gini Ustaz, Ah, kita ingat sudah kita waktu bilang lamun juga ingat gitu. Terus minta anak ampun gitu gimana Ustaz? ya bagus, bagus. Boleh bisa? Iya minta ampun. Iya. Ada Misalnya sambil duduk juga kita, astagfirullah, kebayang masa lalu itu. Iya. Ampuni hamba ya Allah. Kadang menangis kita tengah malam sambil duduk di tempat tidur, bagus. Yang nggak bagus itu mikirin uang melulu. Ibu-ibu yang baru pertama ikut siapa? Yang pertama hadir ibu ya. Yang kali diajak aja yang lainnya Bu. Ngajak teman ya. Mudah-mudahan kita lebih ramai, lebih indah, lebih mulia. Di Bekasi Timur siapa dari Bekasi Timur? Rumah Bekasi Timur. Oh iya, bawa kendaraan. Oh iya. Kita malam Ahad juga ada pengajian Bu. Jadi ibu kalau memang harus ada lapang ya. Setiap malam Ahad di sini habis sholat isya bawa suami Bu, kita makan malam di sini. Ibu kalau bawa makanan boleh, nggak apa-apa. Saya nyiapin nasi, ada yang bawa sayur, bawa gulai, bawa itu silakan. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Harus ngaji ya. Ajak suami, ajak anak Bu. Setiap malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Insya Allah. Siapa yang sudah hadir pengajian malam Ahad itu? Udah 4 bulan kita. Bawa suami Bu, bujuk. Karena suami ibu itu malas ngaji. Di kantor tidur dia, di komplek nggak datang dia.
Kalau nggak baca koran, nonton TV. Ya, cukup. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan ibu istiqomah ngaji terus ya. Lebih bagus lagi ngajak teman, ngajak saudara, ngajak tetangga. Insya Allah lebih bagus. Terima kasih doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai Jumat Kamis depan dan malam Ahad besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.